Halo, bertemu lagi dengan kami Zanava. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas soal dan pembahasan UTBK TKA Fisika tahun 2021 ya. Berpotensi untuk masuk ke UTBK 2021. Jadi simak video kami sampai habis, jangan lupa like, subscribe dan komen serta share ke teman-teman kalian agar dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, kita lanjut ke soalnya. Nomor 1, benda bermassa 10 kg bergerak di atas permukaan yang datar dan licin tanpa gaya gesek. Jika benda didorong dengan gaya 150 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal, besar usaha jika perpindahan benda sejauh 10 meter adalah jadi seperti ini gambarannya. Ada benda, misalnya sebuah kotak gitu ya. Kotak didorong membentuk sudut 60 derajat. Jadi seperti ini saya. Nah, terhadap arah gaya horizontal. Ini kita misalkan aja alfa ya. Alfanya berapa? Alfa dengan 60 derajat. 60 gitu. Nah, 60. Masnya 10 kg. Sudah jelas massa 10 kg. F nya 150, jadi M masanya 10, F nya 150 ya. Ini F, ini M massa. Jika besar usaha perpindahan usaha 10 meter, jadi S nya 10. Ini adalah apa? 10 meter ini adalah S gitu. Nah, ingat ya, pokoknya ingat rumus usaha itu adalah F kali S. Jika ada sudutnya terhadap horizontal itu pakai cos. Kita bahas saja. Nah, ini pilihannya: A 100 Joule, B 150 Joule, C 250 Joule, D 500 Joule, dan E 750 Joule. Pembahasannya, V itu apa? V itu usaha dengan F kali S. Nah, biasanya F kali S karena ini ada membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal ya. Terhadap horizontal. Jadi ingat, kalau horizontal itu biasanya pakai cos gitu ya. Lanjut. Maka 150 kali 10 kali cos 60. Nah, satuannya harus paten ya. Satuannya adalah kilo, meter. Nah, kilo dan meter. Kalau belum jadi kilo dan meter, harus diubah ke kilo atau meter dulu. Ini kita hitung biasa manual. 150 kali 10 kali setengah. Cos 60 adalah setengah ya, sama dengan 750. Jadi jawabannya yang apa? Yang E, 750. Mudah kan? Baiklah, kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Jadi tetap simak pembahasan dari kami. Halo, ini nomor 2 ya. Balok dengan massa 2000 gram, G-nya 10 meter per sekon kuadrat ditarik secara vertikal selama 8 sekon. Jika balok berpindah setinggi 6 meter, daya yang dihasilkan adalah agak ngegas ya. Kita gambar menggunakan ungu aja. Balok ini misalnya ada balok. Nah, ini misalnya katrol di sini. Katrol. Set. Nah, ini ada yang narik gitu. Ini orang narik. Nah. Orang batangan. Ini katrolnya 2000 gram. Ingat 2000 gram itu berapa kilo? Ya, 2 kilo. Ya kan, 2 kilo. Masnya berarti 2 kilo. Nah, ditarik penarikannya
berapa lama? 8 sekon kan? 8 sekon selama 8 sekon setinggi 6 meter gitu ya. Ini 6 meter. Ini 6 meter. 6 meter selama 8 sekon. Ya kan? Waktunya 8 sekon. 8 sekon. Nah, daya yang dihasilkan, oh ya, ingat gravitasi itu mengarah ke pusat bumi. Berapa? 10 ya, 10. Kalau soal diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berapa nih dayanya? Daya yang dihasilkan. Kita langsung bahas saja ya. Pembahasan energi sama dengan daya kali waktu. EP sama dengan P kali T. Daya itu disimbolkan dengan P itu daya, waktu itu T, biasanya T ya. Nah, energi itu E ya, karena di sini yang terkait dengan soal ini adalah energi potensial. Jadi kita pakai EP. EP sama dengan P kali T, daya kali waktu. Nah, EP itu dirumuskan dengan apa? MGH. Ingat, EP sama dengan megah. Kalau biasanya untuk mudah mengingatnya itu EP sama dengan megah ya, sama dengan P kali T. M nya itu 2, G nya 10, H nya 6. Ini sudah satuan satuan standar SI ya, satuan internasional itu kilo, G nya M per S kuadrat, H nya itu meter. Nah, P kali T nya itu sekon 8. Jadi ini dihitung biasa, 2 kali 10 20 kali 6 120, 8 P sama dengan 120 per 8 sama dengan 15 watt. Jadi jawabannya yang E, 15 watt. Nah, itu ya, gampang kan? Kalau misalnya waktunya itu menit kita kalikan 60. Kalau jam kita kalikan berapa? Misalkan 2 jam gitu ya. 2 jam kita kalikan 3600, jadinya 7200. Pokoknya satuannya itu harus diperhatikan. Jangan sampai satuannya itu yang diketahui pada soal. Biasanya harus dikonversikan dulu. Kalau udah pada soal sudah satuan SI, ya udah tinggal masukin angkanya saja. Sekian dari nomor 2, kita lanjut ke nomor berikutnya. Jangan lupa like video ini dan subscribe serta share, dan jangan lupa tonton video dari Zanava lainnya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3, bola dengan massa 5 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 16 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensial benda saat mencapai titik tertinggi adalah. Baiklah, kita tulis yang diketahui lebih dulu ya. Kita tulis yang diketahui. Massa benda berapa? Massa benda itu M dengan 5 kg. Nah, karena satuannya kilo, jadi tidak perlu dikonversikan ke kilogram lagi. Terus G berapa? G sama dengan 10. Oke, G sama dengan 10. Terus kecepatan awal, jadi V ya. V sama dengan berapa? 16. Nah, maka energi potensial saat mencapai titik tertinggi adalah. Baiklah, ini kaitannya dengan apa? Dengan energi mekanik. Energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Kita akan bahas ke slide selanjutnya. Pembahasan ya, energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik, sama dengan EM
energi mekanik itu kita lambangkan dengan EM sama dengan energi potensial EP ditambah energi kinetik EK. Hukum kekekalan energi mekanik. EM sama dengan tetap. Ini maksudnya di mana? Jika misalkan kita punya benda di atas sini ke atas dan benda di bawah seperti ini. Nah, ini EM-nya itu tetap. Misalnya ini EM-nya 10 gitu ya, 10. Nah, meskipun bendanya di bawah itu EM-nya juga sama, itu 10. Jadi dimanapun benda itu berada, EM-nya tetap konstan, yaitu berapa? 10. Dan EM itu adalah, ingat, energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Baiklah, kita lanjut. Atau EM di bawah sama dengan EM di atas. Oke, mengerti ya? EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Ini maksudnya EP di bawah ditambah EK di bawah sama dengan EP di atas ditambah dengan EK di atas. Lanjut. 0 tambah setengah M² tambah EP di atas sama dengan 0. Nah, saya jelaskan. Kita hapus dulu. Nah ya, sudah, kita ganti warna biru ya. EP kan rumusnya kan MGH. M kali G kali H ditambah EK. EK rumusnya adalah setengah M V kuadrat gitu kan. Nah, pada saat di bawah M nya berapa? Tetap 5 kan. Massa dimanapun adalah sama 5 gitu kan. Hukum kekekalan massa. G nya berapa? 10. Iya kan. H nya berapa? Kalau di bawah kan hanya adalah berapa? 0 kan, hanya kan masih di bawah 0 ditambah setengah M nya berapa? 5 ya kan. V nya berapa tadi? 10. Nah, 10 kuadrat. Nah, 10 kuadrat jadi 0 ditambah setengah kali 5 kali 10 kuadrat. Iya kan. Jadi betul, 0 tambah setengah tambah 5 kali 16 kuadrat. Oh iya, kecepatannya 16 meter per sekon. Mohon maaf, saya lupa. Kecepatannya itu 16. Seingat saya 10 selatan 16. Oh iya, 10 kan itu tadi adalah permisalan energi mekanik ya. Baiklah, salah saya. Lupa. Itulah manusia. Lupa. Jadi setengah kali 5 kali 16 kuadrat sama dengan EP di atas. Kan yang ditanya adalah EP di atas. Nah, mengapa EK2 nya 0? Sama, kalau EK2 kan kita hapus dulu. Bentar. Kita hapus. Ganti hijau. Nah, mengapa EK2 nya 0? Karena kan EK kan rumusnya setengah MV kuadrat ya kan. Nah, setengah kali 5 ya kan, kali V kuadrat. V ketika di atas itu berapa? 0. Misalnya benda ya, benda mengalami pelemparan ke atas. Nah, pasti terjadi di suatu titik itu bendanya itu diam sesaat ya. Ingat, ada di suatu titik puncak gitu ya, bendanya itu diam sesaat lalu turun kembali lagi gitu. Yang dimaksud di atas ini maksudnya adalah di atas ini, di puncak pada saat turun ke bawah itu. Jadi V nya itu adalah 0 kuadrat berapa? Tetap 0. Jadi setengah kali 5 kali 0 adalah 0 gitu kan ya, 0.
Nah, jadi EP sama dengan EK1, EK yang di bawah, EP di atas sama dengan EK yang di bawah, sama dengan 640 Joule. Nah, sebenarnya ini ada cara cepatnya seperti ini. EP di atas sama dengan EK di bawah sama dengan MV kuadrat sama dengan 1 kali 5 setengah kali 5 kali 16 sama dengan 640 Joule. Sama saja ya. Ini adalah cara cepatnya, dan yang saya jelaskan tadi adalah perincian dari cara cepat itu. Ya baiklah, apakah sudah paham? Nah, sebentar saya jelaskan sebentar tentang cara cepat yang dimaksud. EP di atas sama dengan EK di bawah. Nah, mengapa kok EP di atas? Ingat, kalau energi potensial semakin ke atas itu kan semakin tinggi karena hanya naik, ya kan, hanya naik. Nah, kalau energi kinetik semakin ke atas itu semakin rendah, nilainya semakin rendah. Karena apa? V-nya turun, ya kan. Kalau misalnya V-nya turun, kebalikannya hanya turun, V-nya naik. Nah, pasti kan pada saat bola dilempar ini kan terjadi titik-titik maksimum ya, maksudnya titik maksimum. Ketika hanya maksimum, V-nya tidak maksimum, V-nya maksimum, hanya tidak maksimum. Nah, pasti ada titik-titik seperti itu. Jadi cara cepatnya seperti itu. EP di atas sama dengan EK yang di bawah. Baiklah, apakah sudah paham? Jika belum paham, bila bisa chat di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Baiklah, semangat semuanya. Baiklah, kita lanjut ke nomor 4. Sebuah benda 4 kg dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Besar energi kinetik pada mencapai titik ketinggian 12 meter dari tanah sebesar berapa ya? Pilihannya A 1480, B 1320, C 1200, D 900, dan E 720. Gitu kan ya. Oh iya, tadi 640 jawabannya apa? Yang soal nomor 3. Bentar, kita cek dulu. Nomor 3 jawabannya apa? Nah, 640 itu jawabannya adalah yang D. Kita coret dulu ya, sebentar. Kamera yang D. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Ini fisika itu sebenarnya kalau mengerti konsepnya itu sangat mudah sekali ya. Tinggal masukin sama mengonversikan sedikit. Nah, ini saya ulang kembali. Sebuah benda 4 kg dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Besar energi kinetik pada benda saat mencapai ketinggian 12 meter dari tanah ada sebesar, nah, A 1480, B 1320, C 1200, D 900, E 900. Baiklah, kita akan bahas. Kalau teman-teman mau menjawab, silakan di pause videonya, langsung kita bahas ya. Kita bahas. Ingat, ini adalah hukum kekalahan massa juga. Kita pakai hukum kekalahan energi mekanik, maksud saya hukum kekalahan energi mekanik di mana dimanapun benda, di sini atau di sini itu semuanya sama, adalah konstan ya, tetap sama. Misalnya 10 ya semuanya 10. Ingat, energi mekanik itu rumusnya adalah, bukan rumus ya, maksudnya jangan anggap ini rumus, anggap saja ini adalah sebuah keharusan. Energi mekanik itu EP plus EK.
EP MGH EK setengah MV kuadrat. Nah itu jadi EP 0. Nah kita fokus yang di sini, yang baris kiri yang ini 0 plus setengah MV kuadrat. Nah mengapa 0? Kembali lagi, sebuah benda pasti ada titik di titik maksimum dan titik minimumnya. Dan titik maksimumnya di sini ingat-ingat hanya maksimum, V-nya 0, dan kalau titik yang di sini hanya 0, V-nya maksimum gitu. Kalau mengarah ke bawah ya. Baiklah, ingat-ingat seperti itu. Nah, sedangkan yang di kiri itu 0 tambah setengah kali MV kuadrat. Mengapa demikian? Karena EP-nya itu masih di sini, belum dilemparkan ke atas, jadi hanya 0, ya kan? Hanya 0, jadi M kali G kali 0 seperti ini. Fokus yang di sini ya, fokus yang di sini dulu. Jadi MGH tambah setengah MV kuadrat. Nah, M-nya berapa? M-nya 4, G-nya 10, hanya 0 karena masih belum dilempar. Maksudnya pada saat masih bendanya itu di tangan si pelempar gitu, jadi hanya 0, ya kan, 0 kan ya, 0. Tambah setengah M-nya tetap 4, V kuadrat, V 30 ya, 30 kuadrat berapa? 900, ya kan, 30 kuadrat ini enggak baca 30 kuadrat tuh ya. Pokoknya hasilnya yang ini, iya kan. Sekarang fokus yang di kanan ini pada saat ketinggiannya 12 meter dari tanah, iya kan. MGH tambah setengah MV kuadrat, iya kan, MV kuadrat. MGH kan yang dicari adalah energi kinetik ya, energi kinetik. Jadi MGH masanya 4, G-nya 10, hanya 12, kan 12 meter dari tanah, hanya 12. Nah, ditambah EK, karena yang ditanya adalah EK pada saat 12 meter dari tanah. EK 4, 10. Nah, ya kan. Terus kita hitung hasilnya seperti ini. 1800 min 480 dari mana? Nah, dari ini kan hasilnya kan berapa? Ini hasilnya adalah 1800. Kalau ini hasilnya 480. Maaf. Ini hasilnya 480. Kalau ini 1800. Jadi ini pindah ruas ke yang kanan, pindah ruas ke kiri, jadi min di 1800 min 480 sama dengan 1320. Seperti itu. Pokoknya yang yang di kiri sama dengan yang di kanan. Terus yang dicari EK yang di kanan. Seperti itu. Mudah kan, tinggal masukin saja. Sekian saja video dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan kirim ke kolom komentar
Dan jangan lupa follow akun Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok kami. Di kolom deskripsi sudah kami cantumkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.